pemakzulan yang hari-hari ini juga sering kita bicarakan wakil presiden ya. Harus ada dulu keputusan politik dari DPRD untuk membuat semacam hak angketnya begitu ya. Jadi ada keputusan politik dulu dari situ, kemudian mereka akan harus mengirimnya ke Mahkamah Agung. Jadi kalau pemakzulan presiden wakil presiden itu ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau kepala daerah itu ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung akan memutus bersalah atau tidak dan seterusnya, tapi biasanya bukan soal bersalah atau tidak. Sejauh ini data yang saya miliki, Mahkamah Agung akan mengecek formilnya. Jadi ada 6 kepala daerah yang sudah diproses dengan cara ini. Kemudian kalau dari Mahkamah Agung sudah beres, dikembalikan lagi ke DPRD-nya, kemudian DPRD akan mengambil keputusan soal itu. Kira-kira singkatnya seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Fitri. Lalu untuk prosesnya sendiri berapa lama, Mbak? Tidak ada perkiraan. Jadi kalau hal seperti ini sama, kalau saya ditanya juga pemakzulan wakil presiden berapa lama, tidak bisa diperkirakan. Jadi karena prosesnya tidak pakai deadline, tergantung dari apakah si DPRD-nya sendiri sebenarnya punya intensi yang kuat. Karena begini, saya kasih contoh. Saya punya data, tapi datanya sudah 2020 ya. Tapi barangkali bisa dikutip sebagai contoh. Misalnya ketika waktu itu ada upaya untuk memakzulkan Bupati, maksud saya Wali Kota Surabaya waktu ya, Ibu Tri ya. Nah, kemudian maaf nih saya soalnya lagi nggak terlalu konsentrasi. Nah, waktu itu PDI Perjuangan juga mengupayakan supaya tidak ada proses itu, sehingga terjadi negosiasi, sehingga akhirnya terjadilah pembatalan untuk mengirim perkaranya ke Mahkamah Agung gitu ya. Jadi sangat-sangat politis. Jadi ini saya tidak bisa ditanya atau tidak bisa ada ukuran-ukuran yang saklek, yang sangat hukum, karena pada dasarnya ini adalah sebuah proses politik, bukan proses hukum yang seperti banding batasnya 14 hari begitu ya.